Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Halo, apa kabar? Ini nggak bisa tidur dari pada diam tongkrong sambil cerita-cerita ini di YouTube, tukar pengalaman. Silakan Anda komen, subscribe, dan jempol ya. Subscribe, tekan tulisan subscribe merah dan jempol. Ini tadi ada teman telepon ke saya. Kenapa sih Mbah, Islam itu susah disatukan? Suaranya jelas kan? Subscribe and jempol. Kenapa sih? Tadi ada yang WA saya, konsultasi sama saya, kenapa sih Islam susah disatukan? Saya ketawa. Saya yang ngomong itu sudah ada cerita zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang kafir itu perjanjian. Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan ke kafir. Kalau Islam masuk kafir enggak apa-apa karena kembali ke komunitasnya. Dulu Rasulullah itu terjebak perjanjian. Padahal perjanjian itu sangat merugikan umat Islam Rasulullah. Inilah bentuk keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini cerita lah, tapi santai aja santai. Lah katanya bikutu jempolnya bro. Oh, tak ceritain, enggak saya ceritain. Lah saya ulangi lagi. Dulu itu ada perjanjian Rasulullah umat Islam dengan umat orang kafir. Jadi sangat merugikan umat Islam. Jadi perjanjiannya begini. Cari aja kitabnya sendiri. Saya orang nggak paham. Jadi perjanjiannya begini, kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Kalau orang Islam masuk kafir biar saja, tidak perlu dikembalikan ke Islam karena kembali ke komunitasnya. Tapi kalau kafir masuk ke Islam harus dikembalikan. Kemudian Rasulullah membuat perjanjian tapi nggak perang selama 10 tahun. Wah, dulu kan Islam itu agama baru. Jadi menurut orang-orang kafir karena bahasa Arab, maka bid'ah. Karena masuk Islam itu bid'ah. Ini yang suka ngomong-ngomong bid'ah itu. Itu perjanjiannya dulu. Masalahnya apa? Akhirnya sahabat Umar dan lainnya itu emosi. Itu kisah Abu Jadal itu. Tapi Rasulullah dengan santainya memberi pengetahuan kepada umat Islam begini. Islam itu maknanya pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah itu bukan berarti menyerah. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ilmu itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid. Jadi ilmu itu untuk menyelesaikan masalah. Jempolnya bro. Makanya Rasulullah itu mengandalkan ilmu. Dapat petunjuk dari Allah. Yang penting boleh diskusi. Boleh adu argumen. Boleh kita menunjukkan dengan perilaku. Makanya Rasulullah itu dijuluki, diperintahkan ke dunia itu innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi Islam itu membawa akhlak, membuat dengan sistem akhlak budi pekerti yang baik. Ini tidak memprovokasi. Tidak memprovokasi Islam atau memprovokasi apa ini enggak. Ini sekilas cerita itu ada kebenarannya, itu ada kitabnya ada. Cari sendiri aja. Ya berarti yang enggak cocok
berarti enggak menggunakan kitab. Jempolnya bro, jempolnya. Tengkal jempol. Yang penting bisa sharing dan kita adu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dengan pengetahuan, diskusi dengan perilaku. Tapi akhirnya menang Islam, menjadi mayoritas sedunia, paling banyak sedunia. Tapi prinsip-prinsip Rasulullah SAW itu sekarang nggak begitu diikuti. Arti kata Islam itu pasrah. Kita memasrahkan kehidupan luas ini atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang memperjuangkan Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullah yansurkum. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, apa sih orang beriman? Orang-orang yang beriman itu gimana? Orang-orang yang inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang mau berpikir, inna fi dzalika laayat, kepada ayat-ayatnya Allah, yaitu minal Quran, yang mengambil hasanah, suri tauladan yang baik, dengan budi pekerti yang baik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang ngejak dengan perilaku. Kita itu dilahirkan secara Islam, secara sadar, secara sabar, secara kejiwaan, secara moral, secara akhlak, bukti pekerti yang baik. Kita tidak kehabisan cara untuk berjuang. Jadi nggak perlu gembar-gembor ke sana ke sini berlebihan. Tapi yang diutamakan diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu akhlakul karim, budi pekerti yang mulia, dengan bentuk real. Itu sudah Rasulullah. Sekarang kafir sedikit teriak-teriak, Yahya Waloni juga gitu. Wes berlebihan. Mau cari apa mereka? Yahya Waloni katanya saya itu bukan ulama. Memang Yahya Waloni bukan ulama. Yahya Waloni itu siapa? Ulama itu punya suri tauladan yang baik. Seorang ulama itu orang yang berketapatan budi pekerti yang baik. Yang sidik, amanah, tablek, fatonah. Teman sidik amanah dari Allah ya disampaikan. Khalaqal insan allamalhul bayan, diciptakan sebagai manusia, menyampaikan secara sempurna. Secara sempurna itu tidak bilisan, tidak dengan mulut, tapi dengan perilaku yang baik. Qalilan sedikit-sedikit. Enggak perlu banyak-banyak, kasiron enggak perlu. Kasiron rata-rata itu perbuatan iblis. Qala iblis aba wastakbar wa kana minal kafir. Qala ngendika, berbicara iblis. Qala ngendika. Sapa sing ngomong? Siapa yang ngendika? Iblis. Iblis berbicara. Aba gemede, sok punya kuasa. Aba wastakbar, dan mampang, gemede, sok-sokan, kemudian sok mampu, sok ini, adigang, adigung, adiguno kalau bahasa Jawa. Sok hebat. Wakana, orang itu minal kafirina, golongannya orang-orang yang tertutup pola pikirnya. Berdele-tele, sana ke sini, ini itu, menyoroti ini itu. Rasulullah tidak santai. Dirugikan secara aturan hukumnya, dia enggak emosi. Tapi membuat terobosan-terobosan yang terbaik, yaitu akhlakul karimah. Saya tertarik dengan misi dan visinya Habib Rizik, itu sangat tertarik. Revolusi akhlak, revolusi mental spiritual. Iya, makanya saya memperjuangkan agar sekolah kembali jam 12. Hebat Rasulullah. Yang ngomong bid'ah itu lagi, itu orang songong juga. Berarti yang suka ngomong bid'ah itu pekerjaannya bid'ah, mengikuti agama baru. Kembali lu.
Ada lagi yang komen tadi apa? Saya katanya gibah. Gibah. Sok tahu lu, ngaji dulu ya. Gibah itu ada aturannya, Bro. Kalau memang ada perusahaan, seumpama gerakan FPI atau perusahaan, kita sampaikan. Kenapa sih? Fisabilillah ala sabili khairi. Jalannya Allah itu jalan mana saja yang baik. Dan Rasulullah itu dari sektor ini terbendung lewat sektor ini. Islam itu tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Tapi bukan berarti frontal, membuat opini-opini pemikiran seenaknya sendiri yang membuat kontroversi hingga benturan dengan pemerintahan atau apa, enggak. Fisabilillah ala sabilillah, jalannya Allah itu jalan banyak sekali. Rasulullah dan Allah tidak mengajarkan putus asa dan Rasulullah tidak mengajarkan putus asa. Wala ta'asu miruhillah innahu la ya'asu miruhillahi innal qaumil kafirin. Orang tidak boleh memutus rahmatnya Allah. Alasan dengan hadis, dengan Quran, oh begini haram, jihad, gambarnya ini gini. Kemudian begini pemerintah, enggak boleh. Itu bukan akhlakul karimah itu. Gitu. Kenapa tidak susah di pertanyaannya tadi teman saya gini, kenapa Islam susah disatukan? Bukan susah disatukan, Islam itu sudah bersatu. Islam itu ilmuwan atau profesor yang mengkaji kopi, ya kopi. Yang susu, ya susu. Yang keret susu, ya keret susu. Keret susu itu apa? Jadi wortel di blender, kemudian diperas, diambil airnya, dikasih susu. Itu keret susu. Holik, ya holik. Holik itu apa? Susu, wedang susu, minuman susu saja putih itu holik. Maklum orang desa kadang-kadang sudah tahu susu tapi nggak bisa bahasa. Gitu. Terus yang air putih. Jadi ini berbeda-beda speknya. Tapi kalau kemudian membahas masalah antara susu dengan teh, yang nggak bisa nyambung. Kalau Islam itu sudah bersatu, yang rusak manusianya. Berarti nggak pasrah, emosi, nafsu manusia. Baru nafsi inan nafsa lama rotun bisu, sok bernegara, sok beragama, sok loh pakai sok. Sok itu nggak boleh, dilarang dalam sok beragama, sok seperti ulama. Ulama dihancurkan, dikriminalisasi. Nggak ada orang yang bisa mengkriminalisasi ulama. Malaikat tidak bisa, iblis pun tidak bisa. Iblis itu sudah bersumpah akan mengganggu anak cucu Adam ila yaumil kiamah. Tapi tidak bisa asal Islam. Karena apa? Islam itu bertolak ukur pengetahuan sebagai sarana dan prasarana keseimbangan. Tidak melihat permasalahan di dunia. Masalah apa? Masalah di dunia itu kata Rasulullah, ad-dunya mahalul balwa wal fitan. Dunia itu tempat cobaan. Kita nggak boleh emosi. Kalau emosi justru jadi fitnah. Akhirnya banyak yang tertangkap. Akhirnya banyak yang terjebak. Akhirnya gara-gara sok beragama, polisinya ketangkep, diturunkan jabatannya, dipecat, ininya kena, gubernurnya kena, lurahnya kena, ininya kena, potnya jalanannya rusak, macet dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Islam nggak pernah berpecah. Islam nggak pernah pecah. Islam tetap bersatu. Orang yang berpendapat Islam pecah itu keliru. Karena apa? Nggak memiliki fadlah, keutamaan berpengetahuan. Karena apa? Pengetahuan itu solusi untuk menyelesaikan masalah habluminanas, hubungan bermasyarakat. Islam itu sosial. Mana Islam pasrah untuk kesosialan.
Ini enggak, bukan sosial, pengrusakan. Birokrasi bocor dari bawah sampai atas. Oposisi mencari kesempatan bagaimana menggulingkan agar dapat jabatan. Kemudian Islam sok Islam, Kristen sok Kristen, Hindu sok Hindu, Buddha sok Buddha. Terus agama apakah sok-sokan? Kayak air aja di sok-sokan. Jadi manusianya yang fasik, dolim, kafir, dan lain sebagainya, itu manusianya. Manusia itu apa? Sia. Manu itu sesuatu yang tidak kita pahami. Sia itu nyata. Jadi sesuatu yang kita tidak pahami tapi nyata. Itu manusia, berarti pola pikir. Terus manunggaling Gusti. Nah, itu tidak manunggal, tidak masuk pada hati. Walaupun Allah punya teman yaitu hati. Temannya Allah itu hati. Sebetulnya kita tidak bisa menipu diri sendiri. Tapi kita selalu menipu diri kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jempolnya belum, tak ketak. Bengi-bengi cerita. Jadi manusia karena kepentingan manusia yang tidak bisa bersatu. Kalau tadi ada yang ngomong netizen itu gini. Gambarnya Habib Rizik sudah dicopotin. Katanya gambarnya wong desa besok akan dibuat tapi di sawah. Enggak apa-apa, Bro. Gambar saya itu dipampang di mana-mana enggak apa-apa. Enggak. Yang penting jangan melanggar hukum di tanahnya sendiri-sendiri. Ya. Enggak apa-apa. Kalau di tempat umum yang bukan tanahnya sendiri, seumpama saya memasang gambar di tempat kamu, itu bisa kamu tuntut. Ada aturan hukum. Kalau di tanahnya sendiri-sendiri, enggak apa-apa. Ngomong aja, aku cinta sama wong desa. Di depan rumah enggak apa-apa, masing-masing. Itu kesalahannya cuma pemasangan gambar tidak di lahannya sendiri-sendiri. Lah kalau sudah tidak di lahannya sendiri, itu namanya provokasi. Di rumahnya sendiri boleh kok pasang, enggak ada yang mengganggu gugat. Itu satu. Tadi pertanyaannya kenapa Islam susah disatukan? Enggak susah, sudah bersatu, pasti bersatu. Islam itu dari hati, petunjuk langsung dari hati, yaitu dari perilaku yang baik. Terus ada yang tanya lagi itu ulama yang sampai gara-gara Islam tidak bersatu sampai umat Islam mengatakan negara ini negara tauhid. Ini lucu lagi tuh bahasa negara tauhid itu lucu lagi. Tauhid itu perbuatan pola manusia, perilaku manusia. Jadi bukan negara. Negara tidak pernah salah. Negara tidak pernah salah. Apabila salah, pasal 1 negara, pasal 2 apabila salah, maka kembali ke pasal 1, maka negara tidak pernah salah. Yang salah manusianya, tauhidnya, yang seperti manusianya itu yang tauhid. Gitu. Jadi jangan salah sangka, jangan salah bahasa. Ya walaupun ngawur oke lah. Kelihatannya tidak jelas nggak apa-apa. Yang penting jangan seenaknya sendiri. Karena apa? Kita itu dilahirkan jadi orang Islam itu sudah alhamdulillah sekali. Kalau kita kaji benar-benar perilaku umat Islam itu sebetulnya perilaku yang terbaik di muka bumi ini. Lah yang merusak itu adalah oknum, kepentingan. Makanya terus itu tadi ada yang dan ulama yang harus diikuti, ulama yang bagaimana? Ada yang telepon gitu tanya,
ulama yang harus diikuti itu ulama bagaimana? Ya Suginur. Nah, silakan ikut Suginur kalau memang Anda pencinta Suginur. Pasti lu nggak mau ikut Suginur. Karena Suginur masuk penjara, silakan masuk penjara. Berarti kamu itu pembohong. Jadi pengikutnya Suginur ngomong mendukung-dukung Suginur. Setelah Suginur kena masalah masuk penjara, Anda nggak mau mengikuti. Berarti tidak kamu akui ulama. Anda munafik dong. Coba kalau pengikutnya Suginur dan orang-orang dekatnya Suginur ngajak belajar bersama. Orang ngaji itu nggak perlu banyak-banyak. 10 ayat Quran itu sudah cukup sebetulnya dibolak-balik. Nggak perlu bertele-tele, udah jelas. Seumpama masalah bab yang keluar dari batasan, tinggal membaca. Ulaikal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun ila akhirih. Terus yang baik, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum itu. Cukup sudah. Lah untuk umum, ya ayyuhan nas ittaqu ya. Takutlah nas, jadi Islam boleh, tidak Islam boleh. Lah kata-kata ittaqu itu apa? Kontrollah kehidupanmu. Kemudian jangan takutlah kepada Allah. Ya takut, Pak. Masalahnya apa? Kita melihat Allah. Kita itu nggak bisa. Dan diperintahkan oleh Allah, kalau ingin tahu Allah, maka lihatlah ciptaannya Allah. Kalau kamu ingin berbuat baik kepada Allah, kepada Tuhanmu, atau yang mencipta kamu, maka berbuat baiklah di muka bumi ini, dan olahlah bumi ini, dunia ini, sesuai dengan aturan, agar menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Bab nikah salah itu. Agar menjadi apa? Sarana dan prasarana yang baik. Itu perintah Quran. Tujuan Allah membuat langit bumi ini 6 hari 6 malam atau 6 masa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biar jadi perilaku itu baik, hubungan antar manusia. Itu. Tapi ini enggak. Memelintir, mencari ayat-ayat yang untuk kepentingan. Itu. Jangan bro, jangan. Oke, sekarang menjawab masalah pertanyaan teman saya tadi. Ulama yang bagaimana yang harus diikuti? Woi, saya ketawa lagi. Suginur udahlah, ulama yang sudah masuk penjara, ulama besar. Kalau yang sudah masuk penjara, kalau mau mengikuti silakan masuk penjara. Kalau nggak mau, ya silakan. Terserah hak Anda. Nah, ulama yang harus diikuti, itu ada speknya, spek ulama. Banyak sekali. Al ulama'u inda sobil jadid, ulama itu bisa menempat di mana saja yang tidak tempat bentukan manusia, tapi adalah petunjuk Allah sebagai tempat ulama itu sendiri. Di mana saja. Ya, itu tujuannya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, karena sebagai pewaris Rasul, itu ulama. Jadi di mana saja bisa menempati karena petunjuk Allah, bukan kesombongan, bukan karena kursi, karena jubah, karena pengikut. Yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Maaf ya, saya itu belajar lurus, saya belajar lurus. Gini, saya ini kan kebetulan mau buat pondok lagi itu di Wonogiri. Saya minta wakaf semua, saya wakafkan. Siapa yang mau ikut wakaf, siapa yang mau ikut wakaf ya. Tapi saya nggak mau pegang uangnya, saya buat panitia. Kemudian panitia bagian keuangan, bagian itu sudah kirimkan ke sana. Gitu. Bahkan uang YouTube saya pun saya kasihkan, saya wakafkan untuk kepentingan. Nah, berjuang itu dari kecil, kolilan au kolilan, sedikit demi sedikit. Jangan kasiron au kasiron, karena kasiron au kasiron itu pekerjaan setan. Jadi ulama itu yang bagaimana? Ulama yaitu orang yang memiliki fadholah, berbagai keutamaan dari Allah, pengetahuan
yang tidak pernah putus asa, berjuang lewat jalan apapun, tidak mengandalkan pemerintah, tidak mengandalkan siapapun, tapi bagaimana jiwa kita menolong orang atau apa, kemudian karena seperti seumpama saya, ada orang minta tolong begini, dari Malaysia keluarganya begini, begini, begini. Cuma saya suruh wakaf, kamu wakaf aja, wakafi bapak kamu, ibu kamu, atau dirimu sendiri. Wakaflah, saya kasih nomor rekeningnya. Kemudian dia wakaf entah 100 entah. Tanah itu per meternya diberikan kepada saya beli cuma 25.000. Maka saya tunjukkan. Itu aja. Lah kemudian saya membantu doa dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu bisa berkumpul. Saya tunjukkan, Anda dapat pahala, saya dapat barokah dari Anda. Sebetulnya saya itu keset. Tahu keset? Keset yang tulisan welcome itu loh. Welcome. Keset itu welcome. Itu yang biasanya untuk membersihkan kaki di rumah-rumah itu. Ulama itu sebetulnya keset. Jadi membersihkan permasalahan orang banyak, seandainya menginjak apa kotoran atau apa dibersihkan itu melalui ulama, digosokkan agar jadi bersih. Dan ulama itu adalah abdi masyarakat. Man ahabba sai'an fawa abdu, kata Rasulullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka mengabdilah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah bagaimana? Ya kepada ciptaannya Allah itulah kamu mengabdi. Entah bertani yang benar, yang sidik, yang amanah, yang tablek, yang fatona. Jadi tukang beca ya yang sidik, yang amanah, yang tablek, yang fatona. Bisa ngaji, amalkan ilmunya ya sidik, amanah, tablek, fatona. Begitu bro. Jadi pedagang ya sidik, amanah, tablek. Itu caranya orang taqarruban ilallah. Jadi apa? Beribadah itu mengelola, berhubungan secara baik. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan perilaku. Ulama ya itu begitu. Dengan perilaku baik, mau idotul hasanahnya, mau idotul sesuai dengan perilakunya. Kalau sudah nggak bisa diajak berbicara, wajidilhum billati hiya ahsan. Putuskan tinggal pergi. Kok ditinggal pergi masih marah-marah? Ambil juz 6. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul illa man dolim. Sebetulnya Allah tidak memerintahkan orang berbuat jelek. Illa man dolim, kecuali orangnya sudah merusak kita, menghalangi kita dari hingga kita tidak mampu bergerak. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah tahu, mendengar dan lain sebagainya itu. Nggak usah khawatir, orang yang berjalan di jalannya Allah itu musuh Allah. Ngapain sih kita sibuk-sibuk perang? Ngapain sih kita sibuk-sibuk masang baliho? Ngapain sih Pangdam sibuk-sibuk dalil? Wong tugasnya bukan dalil. Nggak usah bertele-tele bro. Yang nggak bisa dalil, ya nggak usah dalil. Kayak saya, ngaji sedikit aja. Gitu. Ya ulama itu yang perilakunya baik, sesuai. Makanya dilihat perjalanannya. Gitu loh. Al-i'rabu huwa taghyiru awahir. Apa? Kenapa dia ngomong begitu? Terus perilakunya gimana? Seumpama saya, oke. Saya aja lah, nggak usah ngomong contoh orang lain. Saya ngomong begini. Kalau kamu penasaran, datang aja ke rumah saya. Di YouTube saya ada nomor HP. Di YouTube saya ada alamat. Lihat aja, bergaul dengan saya 1 bulan, main ke sini. Nanti jalan-jalan. Makan seadanya tapi. Bagaimana saya? Jadi kamu boleh menuduh saya gibah. Gibah itu ada dasarnya bro. Kalau sebagai saksi, karena sudah ada kejadian, itu memperingatkan. Atau mengatakan yang sebenarnya, itu bukan gibah. Itu lucu kadang-kadang. Jadi ulama itu kalau sekarang ya maaf saja, ulama itu tidak menempat
Maaf, saya tadi ngomong tidak menempat ke masjid, ke pondok, kemana saja. Ditempatkan oleh Allah dengan petunjuk Allah. Dan ala aulia Allahi itu sudah inna aulia Allahi, sesungguhnya aulianya Allah itu la khaufun, sudah dijaga dengan Allah dengan berbagai sistem yang tidak bisa dipelintir oleh manusia. Oh gini naiknya mobil mewah, gini jadab naiknya mobil mewah. Itu bukan jadab kumpulnya dengan orang kaya. Itu majedub bukan. Bukan majedub. Itu memang gendeng murokam, gila yang tak susun-susun. Ya boleh mengatakan majedub boleh. Dan duriyahnya Rasul itu adalah duriyah yang melakukan kebenaran. Masalahnya Rasul sebagai figur kebenaran. Innama buistu liyutimma makarimal akhlak. Kalau memang duriyah Rasul pasti pemegang bendera kebenaran. Dengan perilakunya yang tidak pernah menyerah. Bukan berarti kemudian membuat pasukan besar. Itu enggak, membuat cari celah. Bagaimana? Seumpama sekolahan, bagaimana sekolahan itu agar tidak dibuat politik agama. Masalahnya ini politik, perilaku akhlaknya nggak ada. Kiai-kiai yang memelintir, ustadz-ustadz songong yang memelintir agama itu banyak sekali. Ngomong bid'ah, ngomong ini, ngomong itu apa tujuannya? Itu nggak masuk di sini. Dalam kajian kitab itu nggak masuk, sama sekali nggak masuk. Dilihat dari sisi mana. 2 lembar aja di Quran itu sudah nggak masuk, nggak usah banyak-banyak, nggak usah kitab besar-besar, nggak usah ngomong gurunya Imam Malik siapa, ini gurunya, nggak usah. Ulama kok mentereng, tasrif nggak bisa ngomongnya ulama. Ada ulama dikriminalisasi, nggak bisa ulama. Belum ada di muka bumi ini yang bisa apa? Apa tadi? Memelintir ulama itu belum ada di muka bumi. Mengkriminalisasi ulama itu belum ada di muka bumi. Fir'aun nggak bisa, Abu Yazid nggak bisa. Seandainya Husain dibunuh dengan pasukannya Yazid, kepalanya dipendam di Amerika, kemudian anaknya waktu itu masih sakit, kemudian ke Yaman, ke Madinah, kemudian ke Yaman. Itu bukan memang perjalanannya Allah seperti itu agar keteguhannya cucunya Rasulullah, Husain itu dicontoh bahwa Islam tidak pernah lari dengan bentuk apapun. Tetap melakukan kebaikan. Nyatanya cucunya Rasulullah, Husain itu sebelum dibunuh sholat, yang mau membunuh ikut sholat. Dan disisakan anaknya, istrinya sakit. Karena apa? Sebagai penyambung sejarah. Hingga ke Kamboja. Kamboja itu daerah apa coba? Daerah PKI. Daerah komunis Kamboja. Tapi sebagai perjalanan cucunya Rasulullah dari Husain. Yang Hasan ke Iran. Jadi jangan menghina-hina berlebihan lah, PKI sudah nggak laku. Kemudian ini, revolusi mental apa. Ustadz Somad coba bayangin. Kelihatannya ngalim. Saya salut sebetulnya dengan Ustadz Somad. Kecerdasannya oke. Mampu mengadopsi berbagai kajian. Tapi sayang, apakah Ustadz Somad itu tidak melihat siapa Yahya Waloni? Siapa Maher, siapa Suginur, siapa Zul, siapa Gatot Nurmantio,
Kenapa Anda mencoreng diri sendiri sih? Caranya tidak begitu dong. Itu bukan cermin itu. Seandainya kamu tidak kemudian bersama Nurmantio dengan Rocky Gerung, dengan Maher, dengan Zul, dengan Yahya Waloni, apakah akan jatuh? Apakah kemudian tidak dapat ridhonya Allah? Berarti Anda cari sensasi kan? Al-i'rabu huwa taghyiru awakilil kalimi likhtilafil awal. Ada apa itu dalam jiwa Anda? Istawal ma'u wal khosabah. Ada apa dalam hatimu itu berubah? Naiknya tidak sesuai dengan ukuran. Ibaratnya apa itu? Apung-apung. Ukuran yang terapung dalam air, kalau dari gelas diisi air, kemudian makin naik tetap di atas air. Kenapa kamu tenggelam? Apakah itu cermin? Saya tanyakan. Saya kan tanya. Rocky Gerung juga buat apa Rocky Gerung? Apa pentingnya Rocky Gerung buat Islam? Apa pentingnya Zul buat orang-orang ilmuwan? Apa pentingnya? Apa pentingnya Suginur buat orang ilmuwan? Dia banyak murid, banyak, silakan. Apa pentingnya? Apa pentingnya ngusir dukun santet? Cari rating. Apa pentingnya? Ngaji aja lah pelan-pelan. Ngaji pelan-pelan. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kalau tahu itu, Anda sudah sadar diri. Ayatnya Allah itu disusun dengan rapinya. Allah ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa basir. Hei, yang bisa ngaji itu dikasih mana? Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dimaknain. Itu yang romet asal-asalan, ya silakan romet. Ya. Saya goblok. Saya nggak pernah pengen jadi apa-apa, bro. Saya nyoblos partai aja nggak mau. Karena apa? Menurut saya, orang-orang tidak beramanah dalam partai. Hak saya diminta kepada negara, kemudian dikembalikan lagi ke saya, agar memilih bebas dan rahasia. Bebas. Suruh memilih karena tidak ada yang sesuai dengan standar, maka saya tidak memilih. Seharusnya orang-orang seperti Habib Rizik dan lainnya lewatlah jalur. Mau jalur independen kayak kita bersaing. Kita orang Islam itu orang yang paling siap bersaing. Buatlah partai, kita susun dengan baik. Tapi mungkin Allah memang sudah saatnya menurunkan petunjuk agar kelihatan semua HTI, Wahabi, Salafi, dan yang lainnya itu sudah kelihatan semua akhirnya. Sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok umat Islam banyak, musola banyak, tapi sebenarnya otaknya kosong. Ya itu zaman akhir. Terus lagi ada yang ngomong Imam Mahdi, ngaco lagi. Mau cari apa, bro? Mau cari apa berlebihan? Itu di-share ini ya, YouTube di-share sebanyak-banyaknya. Kita itu orang Islam.
Enggak penting, kita itu akan mati. Banyaklah takarub kepada Allah. Enggak usahlah kita jadi apa-apa. Memang kalau Allah menjadikan pasti jadi. Enggak usah jadi Ustadz Danu, enggak usah jadi Ujang, enggak usah jadi ini, enggak usah jadi ini, enggak usah jadi Ustadz Somad, enggak usah. Kita seperti manusia biasa aja lah. Kita minta pada Allah dijadikan golongannya minas solihin. Enggak usah berlebihan. Minta diampuni, minta dijadikan orang pintar, orang alim, yang diridhoi. Enak bro kalau diridhoi. Dapat ridhonya Allah, dapat rezeki. Bisa mangan, bisa ngaji sama anak, bisa guyonan. Santai. Ini saya agak baik. Saya agak baik ya kan. Biasanya songong. Ya ini gara-gara live ini kan gara-gara temen yang telepon. Tahu ketawa aja. Ada negara-negara dikatakan tauhid. Duh, ngeri. Ciptaannya Allah dikatakan tauhid. Manusia ciptaannya Allah dikatakan macam-macam. Katanya orang iman. Coba dibahas masalah iman. Iman itu apa? Orang yang iman itu orang yang bagaimana? Lihat, ambil kak semua dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Masalah takwa, ambil semua. Bab takwa semua. Itu saya ajarin. Dijadikan domir. Takwa begini, berarti begini tidak takwa. Tinggal naruh aja, tinggal bagi. Ibaratnya rokok kayak gini. Ini ditaruh di meja, ini ditaruh di kursi. Oh, meja itu takwa, kursi ini tidak takwa. Itu aja. Enak, ngaji itu nggak usah bertele-tele. Dijadikan domir. Takwa itu dijadikan domir. Karena takwa itu adalah, kalau dijadikan domir adalah domir mutasil. Domir sebagai penghubung. Mabni atau tidak. Dijadikan mabni boleh. Karena ketakwaan itu tidak bisa didesain. Takwa adalah mabni. Mutasil yang bentuk mabni sebagai hubungan tapi mabni. Tidak boleh keluar dari aturan. Domir yang mabni. Tapi kok bisa mutasil? Bisa menjadi sarana penghubung. Karena hablum minan nas. Itu antara mabni dengan domir mutasil sama-sama domir itu beda bro. Tapi dalam bahasa bisa menyatu. Mabni sebagai sarana hubungan dan penjelasan. Bahwa kalau begini merusak kemabnian yang harus disandarkan ke begini. Kalau bisa ngaji, pasti lu paham. Kalau lu nggak bisa ngaji, memang betul-betul songong. Walaupun Ustadz Somad yang dengerin, kalau paham ya paham. Kalau enggak ya wallahu a'lam bimurad. Kalau Zulkifli jelas nggak bisa. Apalagi Haikal Hasan. Oke teman-teman, udah banyak sekali itu, sudah 43 menit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sekadar guyonan malam, semoga bermanfaat. Oke, wabillahi taufik wal hidayah, syukron kula syukri, wa farham kula farhi, wa antafa'allana wa najatan din ajatina, amin amin ya mujibati syailin. Akhiru qaul wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share sebanyak-banyaknya ya. Semoga jadi pencerahan yang baik. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi. Oke teman-teman, Bledek Teres, berjuang terus. Assalamualaikum, salam meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.